kaitannya dengan BUMDes yang beralih fungsi. Tadi ada yang berfungsi sudah menjadi pemancingan yang berbayar dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaan kaitannya dengan BUMDes secara regulasinya, saya kemarin juga sudah menanyakan seperti tadi yang sudah dijelaskan, biar melakukan pantauan dari dinas terkait itu supaya temenanan begitu. Itu sudah saya sampaikan. Terus tapi warga masyarakat tatkala memang ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, kenapa sih BUMDes yang ada kok menjadi hal yang alih fungsi dan sebagainya, monggo, artinya itu kewenangan warga masyarakat juga untuk bisa menanyakan ke pemerintah desa. Karena sekarang kan semua sumber anggaran itu kan transparannya itu kan sangat ini ya. Contoh kayak misalkan ada bantuan jalan pun juga kan harus nominal itu juga harus dipajang dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan ada BUMDes kok alih fungsi dan sebagainya ataupun lainnya yang kira-kira kok kurang pas kepada masyarakat, silakan bisa ditanyakan saja. Masyarakat punya hak. Masyarakat punya hak untuk menanyakan. Masyarakat punya hak untuk kritis. Masyarakat punya hak untuk berbicara. Karena itu tertuang di dalam undang-undang. Artinya tidak salah. Kebebasan kita berpolitik, kebebasan kita berbicara, itu diatur dalam undang-undang. Jadi, monggo ditanyakan saja. Nah, tentunya kita meskipun boleh mengkritik, boleh berbicara, ya menggunakan aturan, menggunakan etika yang baik. Karena barang baik pun kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baik seperti itu. Yang kedua, kaitannya dengan internet. Ini bukan internet desa ini, internet yang masuk desa, Dean. Ya. Karena kalau internet desa ini pengertiannya adalah internet yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk kebutuhan warga masyarakat. Nah, itu kalau internet desa. Kalau ini adalah internet yang masuk ke desa, begitu ya. Ya, memang ini memang ada, termasuk daerah saya saja di daerah pegunungan itu sudah banyak tiang-tiang yang masuk ke sana. Perkabelannya pun juga sudah terpasang. Betul. Bahkan ini yang menjadi mirisnya, ada oknum di sini. Ada oknum yang mengambil tiang, mungkin karena ngerti wes iki payu didole larang, ki diambil, dicolong. Akhirnya misal contoh ini tiang pertama, di tengah ada tiang kedua, terus ada tiang ketiga, yang di tengah diambil, otomatis tengah-tengahnya itu tiang nggak ada. Bayangkan, posisi kan panjang dari tiang satu ke tiang ketiga. Nah, kalau tiang kedua itu diambil, akhirnya si kabel itu akan ngelembreh atau turun ke jalan. Itu memang banyak yang mengganggu pengendara jalan kayak mobil dan sebagainya. Nah, ini memang marak terjadi. Saya juga sempat mengeluhkan hal itu. Belum sempat saya tanyakan ke pihak terkait. Tapi ini masukan dari Mbak Uripno, ini sebagai catatan. Tapi barangkali ada warga yang memang sudah tahu, oh ini larinya ke Telkom atau apa, ya monggo. Artinya warga punya hak kok. Kembalinya tadi yang saya katakan, kita punya hak untuk menanyakan. Apalagi kalau itu sudah mengganggu keamanan dan ketertiban warga masyarakat. Karena masyarakat itu dijamin untuk keamanan dan ketertibannya kayak gitu. Nah, tapi ini masukan ini nanti saya akan coba ini, karena bukan hanya yang secara resmi, bahkan yang model kabel-kabel biasa pun itu juga banyak juga itu. Kalau yang model kabel-kabel itu milik perorangan-perorangan, kalau memang itu mengganggu, ya monggo panjenengan bisa langsung tanya kepada petugas yang saat itu lagi masang kabel atau apa. Ini dari pihak mana itu bisa menanyakan. Bisa mungkin ya apa? Ya itulah supaya mereka juga tidak asal nyeblok begitu ya, nyeblok tiang, kabel sing akhirnya mengganggu pemandangan dan sebagainya, itu juga perlu ditata. Terus yang ketiga, pertanyaan yang pertama kaitannya dengan penambahan kuota PIP. Ya mungkin Mbak Uripno tahu bahwa kita teman-teman di PKS yang setiap tahun mengakses program PIP saat ini memang jangankan yang Kemenak ya, yang biasa dilakukan oleh Pak Fikri yang jalurnya Kemdikbud saja ini masih belum jelas begitu. Tapi sudah pernah saya menyampaikan ke tenaga ahlinya Pak Fikri, karena Pak Fikri sekarang dia di Komisi 8, ya mudah-mudahan Pak Fikri bisa mengakses juga kaitannya dengan program PIP yang dinaungan Kemenak, baik itu MI, MTS maupun Alia. Tinggal doa saja Mbak, berdoa saja, mudah-mudahan bukan hanya program
di Komisi 8 lainnya ada kebencanaan dan sebagainya. Mudah-mudahan itu juga bisa berdampak, bisa membawa mengakses program PIP di naungan baik itu di Kemenak maupun juga di naungan Kemdikbud juga. Mudah-mudahan seperti itu. Begitu ya Mbak ya, kaitannya dengan PIP. Meskipun Brebes itu juga bupati yang terpilih, sekarang juga punya program Bapak dan Ibu yang namanya satu keluarga satu sarjana. Artinya bukan seperti kayak program dari Pak Fikri itu dulu, tapi di Kabupaten Brebes pun juga ada program satu keluarga satu sarjana. Tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Kayak misalkan warga wilayah Tonjong di sini Pak, di Karangjonggeng. Tentunya kalau yang ini warganya memang harus yang memenuhi syarat. Warganya harus masuk dalam DTKS, yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, itu bisa diajukan, diusulkan. Nah, tentu memang ada seleksi ya, artinya benar-benar itu mampu atau tidak, itu kan benar-benar. Tapi kalau yang program yang aspirasi pusat kan kita enggak ini banget gitu ya, enggak jeli banget dalam ini. Tapi secara ini sih, secara konsepnya sama lah, sama seperti itu. Kalau mereka memang layak dibantu ya, insya Allah bisa diajukan. Ya datang saja ke apa, mungkin bisa mengkomunikasikan lah ke kayak jangan-jangan bisa ke pengurus yang ada di wilayah sini. Barangkali nanti saya juga bisa menjembatani. Tapi tentunya kalau yang program satu keluarga satu sarjana yang digalakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes, ini sudah ada gambaran warga-warganya yang kaitannya yang terdaftar di DTKS atau di Kemensos. Mungkin itu Pak, kaitannya dengan program pendidikan yang ditanyakan oleh Mbak Uripno sebagai tambahan pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.